Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini untuk mata kuliah Etika Bisnis dan Profesi, saya akan menjelaskan tentang etika bisnis dan lingkungan. Ya, pengertian dari pengelolaan bisnis, di mana bisnis adalah jumlah seluruh kegiatan yang diorganisir oleh orang-orang yang berkecimpung dalam bidang perniagaan dan industri, menyediakan barang dan jasa untuk kebutuhan mempertahankan dan memperbaiki standar serta kualitas hidup mereka. Lingkungan atau environment di mana dapat diartikan keseluruhan unsur-unsur yang dapat saling berhubungan dan saling mempengaruhi terhadap suatu keadaan dan kegiatan tertentu, di mana lingkungan terdiri dari unsur fisik dan non-fisik. Pengelolaan bisnis berarti sebagai usaha mengelola produk dan jasa untuk mendapatkan keuntungan sehingga bisa menghidupi diri, keluarga, dan lingkungan, serta melalui kegiatan-kegiatan mengkombinasikan antara ide, tenaga kerja, material, modal, keterampilan dalam melakukan inovasi dan kreativitas untuk menghasilkan suatu produk dan jasa yang laku dijual dan bermanfaat untuk orang lain. Karena produk dan jasa yang dihasilkan itu memang dibutuhkan oleh masyarakat. Macam-macam bisnis. Yang pertama, berdasarkan jenis kegiatannya, bisnis dibedakan menjadi 4 macam, yaitu yang pertama bisnis ekstraktif, di mana bisnis yang bergerak dalam kegiatan pertambangan atau menggali bahan-bahan tambang yang terkandung dalam perut bumi, misalnya pabrik semen, tambang timah, aluminium, tembaga, serta Pertamina yang mengusahakan minyak dan gas bumi. Selanjutnya bisnis agraris, di mana bisnis yang bergerak di bidang pertanian, termasuk pula pertanian, peternakan, dan perunggasan, perkebunan, serta kehutanan. Bisnis industri, di mana bisnis yang bergerak di bidang industri manufacturing, misalnya industri tekstil Jerman, mesin-mesin, mebel, pesawat terbang, mobil, sepeda motor, kapal laut, maupun pabrik kertas, tapioka, dan sebagainya. Selanjutnya bisnis jasa, di mana bisnis yang bergerak dalam bidang jasa yang menghasilkan produk-produk yang tidak berwujud seperti jasa pendidikan, kecantikan, perbankan, kesehatan, penanganan risiko, jasa pariwisata, dan sebagainya. Berdasarkan atas dasar kegunaan atau kemanfaatan yang diciptakan oleh bisnis itu, yaitu yang pertama kegunaan bentuk atau from utility, di mana bisnis yang menciptakan kegunaan bentuk adalah bisnis yang berusaha untuk mengubah suatu benda menjadi benda lain yang berbeda bentuknya sehingga menjadi lebih bermanfaat bagi manusia atau masyarakat. Sebagai contoh, bisnis ini adalah perusahaan mebel, perusahaan tegel, perusahaan kain, perusahaan konveksi, dan sebagainya. Kegunaan tempat atau place utility, di mana bisnis yang menciptakan kegunaan tempat adalah bisnis yang bergerak dalam bidang transportasi atau pengangkutan, baik angkutan barang maupun angkutan manusia. Selanjutnya, kegunaan waktu atau time utility, di mana bisnis yang menciptakan kegunaan waktu adalah bisnis yang bergerak dalam bidang penyimpanan. Dalam bisnis ini, perusahaan berusaha menyimpan barang pada waktu itu belum dibutuhkan dan kemudian akan dikeluarkan pada saat barang tersebut dikeluarkan pada waktu yang lebih berguna. Contohnya adalah dolok atau lock. Kegunaan pemilihan atau position utility, di mana bisnis memindahkan pemilikan barang adalah bisnis yang bergerak dalam bidang perdagangan atau pertokoan. Bisnis ini berusaha memindahkan pemilikan barang dari yang tadinya milik pabrik menjadi milik masyarakat. Maksud dan tujuan bisnis, di mana maksud dan tujuan bisnis ini sangatlah jelas, yaitu tiada lain untuk membujuk orang agar mau membeli produk yang kita buat, mau memakai jasa yang kita tawarkan, sehingga produk dan jasa yang kita buat bisa beredar, berkembang, dan dikenal masyarakat luas sehingga kita bisa mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda. Namun tujuan dari bisnis yang mendapatkan keuntungan adalah sebuah tujuan yang normatif. Setiap orang dan lembaga apapun yang memiliki tujuan yang bermuara pada keuntungan dari apa yang sudah dilakukan dan dikerjakannya, karena pada prinsipnya orang ingin mendapatkan timbal balik yang positif apa yang sudah dikerjakannya dengan mengeluarkan pikiran, tenaga, dan material. Tingkatan partisipasi bisnis. Yang pertama adalah tingkat partisipasi bisnis lokal adalah suatu unit bisnis yang tingkat operasional dan pangsa pasarnya berada dalam suatu wilayah tanpa melewati batas negara atau di luar kota.
Yang kedua, tingkat partisipasi perusahaan internasional adalah suatu unit bisnis yang sudah memperluas produksi dan pemasaran produk maupun jasanya ke luar negeri. Yang ketiga, tingkat partisipasi perusahaan multinasional, yaitu perusahaan yang memiliki beberapa pabrik di negara-negara yang berbeda, sehingga perusahaan harus dapat menyesuaikan diri dengan berbagai budaya di tiap negara, karena budaya dan karakter setiap orang yang berbeda negara otomatis berbeda dan kita harus mengetahui dan memakai cara yang berbeda pula. Dan yang keempat, tingkat partisipasi perusahaan global adalah unit bisnis yang memiliki kantor pusat di banyak negara lain dengan sistem pengambilan keputusan desentralisasi. Dalam tingkat partisipasi perusahaan global sudah semakin mudah dan hilangnya batasan-batasan pasar suatu negara dengan negara lainnya atau globalisasi. Lingkungan bisnis. Terdapat beberapa lingkungan bisnis. Yang pertama, lingkungan ekonomi dan hukum, di mana risiko bisnis mencakup sistem perekonomian dan bagaimana pemerintah bekerjasama dengan atau menentang bisnis. Pemerintah dapat melakukan banyak hal untuk mengurangi risiko, mulai dari bisnis, dan dengan demikian meningkatkan kewirausahaan dan kekayaan. Lingkungan teknologi, di mana berbagai alat dan mesin yang diciptakan dalam sejarah telah sangat mengubah lingkungan bisnis, tetapi hanya sedikit perubahan teknologi yang mampu menyebabkan pengaruh menyeluruh dan bertahan lama pada bisnis, sebagaimana timbulnya teknologi informasi seperti komputer, modem, telepon seluler, dan sebagainya. Hal yang paling penting di antara perkembangan teknologi ini adalah internet. Lingkungan persaingan, di mana persaingan antar bisnis belum pernah seketat saat ini. Beberapa perusahaan telah menemukan senjata untuk bersaing dengan memfokuskan diri pada kualitas. Perusahaan kini harus menawarkan produk berkualitas tinggi dengan layanan yang prima pada harga bersaing nilai. Lingkungan sosial, di mana demografi adalah penelitian statistik dari populasi manusia berkaitan dengan jumlah, kepadatan, dan karakteristik seperti umur, ras, gender, dan pendapatan. Lebih jauh lagi, pergeseran besar populasi membawa peluang-peluang baru bagi beberapa perusahaan dan menurunnya peluang bagi sebagian perusahaan lainnya. Kemudian yang terakhir, lingkungan global. Dua hal yang menyebabkan bertambahnya perdagangan adalah perbaikan transportasi dan komunikasi. Perubahan-perubahan ini mencakup sistem distribusi yang lebih efisien dan kemajuan komunikasi seperti internet. Perdagangan dunia globalisasi telah sangat memperbaiki standar hidup di seluruh dunia. Hubungan bisnis dan lingkungan bisnis, di mana bisnis tidak lepas dengan adanya faktor-faktor lingkungan yang mendukung maupun yang menghambat atas tujuan yang ingin dicapai bisnis. Di lain pihak, lingkungan bisnis merupakan seluruh karakter dan faktor yang dapat mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap bisnis. Bisnis dapat secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi atau menciptakan pengaruh terhadap lingkungannya. Oleh karena itu, interaksi antara bisnis dan lingkungannya atau sebaliknya menjadi tema pencermatan yang cukup penting dan sangat urgent bagi kegiatan bisnis terhadap masyarakat, sehingga eksistensi bisnis layak diterima atau memberikan pengaruh tertentu yang positif atau negatif terhadap lingkungannya. Lingkungan internal dan eksternal bisnis, di mana visi dan misi, budaya perusahaan, manajemen, kebijakan, karyawan, organisasi informal, hubungan antar unit merupakan bagian dari lingkungan internal, sedangkan lingkungan umum dan lingkungan khusus merupakan bagian dari lingkungan eksternal. Nah, untuk lingkungan internal sendiri, yang pertama visi misi, di mana visi diartikan sebagai gambaran kondisi atau potret di masa depan berjangka panjang yang akan dituju oleh sebuah organisasi. Sementara dari misi itu sendiri adalah pernyataan mengenai maksud filosofi organisasi atau alasan mengapa sebuah organisasi itu harus eksis. Budaya organisasi, di mana budaya adalah sistem kebersamaan nilai, kepercayaan, dan kebiasaan di dalam sebuah organisasi yang berinteraksi dengan struktur formal yang menghasilkan norma-norma perilaku dalam organisasi. Gaya manajemen, di mana masalah dapat jika gaya manajerial dari manajer yang lebih tinggi berbeda dengan manajer tingkat bawah. Secara umum, manajer tingkat bawah harus menyesuaikan diri dengan gaya dari atasan.
Kebijakan, di mana kebijakan menetapkan batasan sebagai batasan arahan yang dalam membuat keputusan. Kebijakan yang dibuat oleh manajer tingkat bawah harus selaras dengan kebijakan dari manajer yang lebih tinggi. Selanjutnya karyawan, di mana karyawan berbeda-beda satu sama lain dalam hal seperti kecakapan, sikap, tujuan pribadi, dan kepribadian. Akibatnya, perilaku seorang manajer yang efektif dengan seorang karyawan mungkin tidak efektif dengan karyawan yang lainnya. Organisasi informal, di mana organisasi formal ditunjukkan oleh bahkan struktur organisasi dan uraian jabatan. Sedangkan organisasi informal adalah hubungan yang berkembang dan pola interaksi di dalam organisasi yang tidak ditetapkan secara resmi. Hubungan antar unit. Jika pekerjaan sebuah divisi tergantung pada divisi lain dalam arus kerja, maka manajer harus memahami bahwa kerja sama dengan divisi-divisi lain sangat dibutuhkan jika pekerjaan harus diselesaikan secara efisien atau produktivitas divisi ingin ditingkatkan. Lingkungan eksternal, di mana lingkungan eksternal ada lingkungan umum dan lingkungan khusus. Lingkungan umum ada kondisi ekonomi, kondisi sosial budaya, kondisi hukum politik, kondisi teknologis, dan kondisi alam. Lingkungan khusus ada pelanggan, pemasok, pesaing, pembuat peraturan, dan serikat pekerja. Lingkungan umum, di mana yang pertama kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi merupakan kondisi umum dari perekonomian yang berkaitan dengan suku bunga, inflasi, konvertibilitas mata uang, tingkat penghasilan per kapita, produk domestik bruto, kebijakan moneter dan fiskal, sistem perpajakan, penduduk, pengangguran, tingkat upah, dan indikator ekonomi lainnya yang berkaitan. Kondisi sosial budaya, di mana kondisi umum dari nilai-nilai sosial yang berlaku mengenai hak asasi manusia, adat istiadat, norma nilai kepercayaan, bahasa, sikap, perilaku, bahasa, agama, selera, aspirasi, tren pendidikan dan lembaga sosial terkait. Kondisi hukum politik, di mana ideologi politik, partai dan organisasi politik, bentuk pemerintah hukum, undang-undang dan peraturan pemerintah yang mempengaruhi transaksi bisnis perjanjian dengan negara lain, hak paten dan merek dagang. Kondisi teknologis, di mana kondisi umum dari perkembangan dan tersedianya teknologi di dalam lingkungan, termasuk kemajuan ilmu pengetahuan. Terakhir, kondisi alam, di mana merupakan kondisi umum dari alam dan kondisi lingkungan fisik. Lingkungan khusus, yang pertama adalah pelanggan, yaitu sekelompok individu dan organisasi konsumen atau nasabah tertentu yang membeli barang dari organisasi dan atau menggunakan jasanya. Yang kedua, pemasok, di mana pemberi sumber daya manusia, informasi, dan keuangan serta bahan mentah tertentu yang dibutuhkan oleh organisasi untuk beroperasi. Selanjutnya, pesaing, di mana organisasi tertentu yang menawarkan barang dan jasa yang sama atau serupa kepada kelompok konsumen atau nasabah yang sama. Pembuat peraturan adalah merupakan badan atau perwakilan pemerintah pada tingkat lokal, daerah, dan pusat sebagai penegak hukum dan peraturan yang berpengaruh terhadap kegiatan operasional organisasi. Dan yang terakhir adalah serikat pekerja, yaitu organisasi yang menghimpun para pekerja untuk memperjuangkan aspirasi para anggotanya. Hubungan lingkungan eksternal dan internal dengan organisasi, di mana lingkungan eksternal sebagai sumber untuk pemasok dari sumber daya dan konsumen dari output. Seberapa besar lingkungan ini dapat mendukung organisasi, dapat membawa dampak terhadap operasi dan kinerja organisasi. Hubungan yang baik dengan para pemasok akan lebih menjamin kelancaran masuknya sumber daya yang dibutuhkan, dan pelanggan yang merasa puas akan mendukung permintaan terhadap barang dan jasa yang dihasilkan. Lingkungan internal berpengaruh langsung terhadap tingkat kemampuan dalam proses, meliputi ketiga subsistem yang ada di dalam sistem organisasi, yaitu masukan input, transformasi, dan keluaran atau output. Demikian penjelasan dari saya. Mungkin ada pertanyaan, silakan membuat resume pada kolom komentar. Saya akhiri, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.